Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas batu asa Bogor lagi. Jadi berdasarkan beberapa video yang sudah saya upload sebelumnya, sepertinya banyak teman-teman yang tertarik dengan batu asa alam ini. Nah, di video kali ini saya ingin membahas beberapa kelebihan dan tentu saja kekurangan dari batu asa Bogor. Dan sebagai pembanding nanti akan saya bandingkan dengan dua batu asa alam lain, yaitu yang satu adalah batu asa goldfish ya, batu asa alam dari Cina sana. Terus yang kedua adalah batu asa alam dari Pacitan, yaitu batu asa Bimasena dan Yudhistira. Oke, kita langsung saja ke poin-poin kelebihan dari batu asa Bogor. Yang pertama, batu asa Bogor ini mudah didapat. Jadi kalau teman-teman cari di e-commerce ya, atau di toko online, itu teman-teman tinggal cari aja batu asa alam, yang keluar pasti batu asa Bogor. Yang jual juga banyak. Jadi batu asa Bogor ini sangat mudah untuk didapat. Terus yang kedua, kelebihan dari batu asa Bogor adalah harganya terjangkau, atau mungkin boleh dikatakan relatif murah ya harganya itu. Jadi contohnya dengan uang 100.000, teman-teman mungkin bisa dapat batu asa Bogor dengan 4 grid ya. Misalkan dari grid 1000, 3000, 4000, 6000 gitu. Dengan ukuran yang agak-agak menengah ya. Mungkin teman-teman bisa dapat satu set batu asa Bogor. Walaupun tidak full grid ya, tapi setidaknya mungkin 4 grid. Harganya jadi sangat terjangkau. Terus yang ketiga, kelebihan dari batu asa Bogor itu gridnya relatif lengkap ya. Jadi dari grid yang rendah, contohnya saya punya batu asa Bogor dari grid 800 seperti ini, sampai grid 8000 saya punya 800, 1000, 3000, 4000, 6000, 8000. Ya tentu saja kita tahu ya, di batu alam itu sebetulnya tidak ada grid yang akurat. Itu adalah grid kira-kira dari hasil asahannya. Tapi batu asa Bogor termasuk batu asa yang punya rentang grid yang cukup lengkap. Terus selanjutnya, kelebihan dari batu asa Bogor itu adalah ukurannya beragam, dan kita bahkan bisa pesan ukuran ya ke penjualnya. Jadi ukurannya itu dari yang paling kecil, contohnya ini nih. Ini ukurannya, saya lupa ini berapa. Ini kayaknya tebalnya 1 cm, lebarnya 2 cm, panjangnya kalau nggak salah 15 cm. Atau 10 cm, atau 15 cm mungkin ya. Ya 15 cm. Dan ini adalah batu asa taji ya. Jadi untuk ngasah taji untuk ayam itulah. Tapi ini akan saya gunakan bukan untuk itu. Nanti akan saya gunakan untuk keperluan lain. Mungkin nanti akan ada videonya. Jadi nanti akan saya tempelkan di alat asah khusus ya. Dari ukuran yang paling kecil itu sampai ukuran yang jumbo seperti ini ya. Ukuran yang jumbo. Ini sebetulnya bukan ukuran yang paling jumbo ya. Setahu saya ada yang jual ukuran lebih besar dari ini. Ini ukurannya 25 kali 10. 25 itu panjangnya, lebarnya 10, dan tebalnya 7 cm. Setahu saya ada yang jual ukuran 30 cm. Panjangnya kali 12, lebarnya, tebalnya 10. Bisa dibayangkan itu lebih gede lagi dari ini. Dan ini aja udah cukup berat. Ini 5 kiloan. Terus
kelebihan lainnya, karena pengrajinnya itu banyak ya, kita bisa request ke pengrajinnya untuk custom. Jadi kita bisa minta, oh kita mau ukuran seperti ini atau model seperti ini, itu bisa batu asa Bogor itu. Dan yang jumbo ini termasuk saya mungkin agak-agak semi custom ya, karena waktu beli itu dia tidak ready stock. Jadi yang penjualnya itu bikin dulu, nyari dulu batunya. Dan waktu itu cuma butuh waktu sekitar 3 atau 4 hari ya kalau nggak salah untuk pembuatannya, dan kurang dari 1 minggu barangnya udah sampai rumah gitu. Jadi kita bisa custom. Bahkan ada model batu kayak model batu gerinda gitu ya, tapi itu batu asa alam dari batu asa Bogor. Jadi itu kelebihan dari batu asa Bogor ya. Dan yang terakhir yang paling penting, kelebihan dari batu asa Bogor adalah hasil asahannya itu oke, bagus ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana saya mengasah di batu asa Bogor, hasilnya cukup bagus itu, tajam pisaunya itu. Jadi hasil asahannya ya sama aja dengan batu asa asal Jepang ya, pabrikan, itu hasilnya tetap bagus. Nah, itu kelebihannya. Bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangannya ada, tetap pasti ada ya kekurangannya itu, walaupun tidak banyak. Yang salah satu yang saya cukup kenali kekurangan dari batu asa Bogor adalah build quality-nya gitu ya. Jadi hasil pembuatannya itu tidak begitu rapi ya teman-teman. Jadi kalau untuk keperluan saya itu tidak siap pakai. Ini contohnya ya. Ini contoh batu asa Bogor yang baru saya beli. Ini saya lagi nyoba ukuran yang seperti ini. Ini ukurannya yang 20, panjangnya, lebarnya 10. Jadi ini batu cukup lebar ya. Tebalnya 5. Nah, ini batu ini tidak cukup rata ya teman-teman. Jadi kalau untuk keperluan ngasah yang agak-agak serius ya, agak serius. Jadi untuk keperluan ngasah yang kita pengen hasilnya maksimal, itu kita perlu lapping lagi. Dan ini kalau waktu datangnya ya, ini udah saya bersihin sedikit ya. Ini berdebu banget. Jadi ini berdebu, terus ya kayak masih bekas potongan gerindanya masih ada ya. Jadi ini perlu kita lapping lagi. Jadi belum sepenuhnya siap pakai ya untuk dipakai ngasah. Terus yang kedua, ada beberapa batu asa Bogor, contohnya yang grade 3000 ya, itu batunya itu mudah retak. Nah, ini saya punya ya, contohnya nih. Nih, ini bisa teman-teman lihat nih. Nah, ini ada retakannya, dan ini cukup dalam retakannya. Dan saya yakin ini bukan karena proses pengiriman. Jadi memang batunya memang seperti ini. Dia mudah retak. Terus saya punya juga yang versi jumbonya. Itu juga sama, ada retakan-retakan halus, udah mulai kelihatan. Jadi batu asa Bogor yang grade 3000 ini, walaupun secara karakter batunya itu cukup enak dipakai buat ngasah, karena batunya itu cukup lembut ya, dan hasil asahannya juga bagus. Tapi sayangnya batu ini mudah retak. Jadi mungkin teman-teman dalam proses penyimpanannya itu harus lebih hati-hati untuk batu asa Bogor ini. Terus saya juga punya batu asa yang 6000, yang jumbo ya, bukan yang ukuran yang seperti ini. Ini kan yang ukuran yang sedang lah ya, 20 kali 8 kali 5. Ini yang grade-nya 6000 ya, batu asa Bogor. Nah, yang grade-nya 6000 juga, tapi yang ukurannya jumbo, saya dulu punya 2. Yang satu itu retak teman-teman, udah nggak bisa dipakai. Akhirnya saya pecahin, saya buang. Karena dia retak, pecah. Itu saya rendam waktu itu. Tak kenapa tiba-tiba ada retakan kecil gitu, lama-lama membesar dan pecah gitu. Jadi
itu salah satu kekurangan dari batu asa Bogor. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan batu asa lain? Contohnya batu asa Goldfish ya. Ini batu asa Goldfish belum saya apa-apain. Ini udah datang kira-kira 1 bulan, tapi belum sempat saya apa-apain. Gak ada waktunya. Nah, kalau saya bandingkan dengan batu asa Goldfish ataupun batu asa Pacitan ya. Batu asa Pacitan nih yang Yudhistira, ini yang Bhimasena. Batu asa Goldfish itu mudah didapat, ya oke lah ya, memang mudah didapat juga. Tapi tidak semudah batu asa Bogor. Tapi ya tidak susah banget ya untuk nyarinya. Tapi kalau batu asa Pacitan ya, menurut saya ini agak sedikit susah untuk dicarinya. Kadang kita nemu tokonya di online tapi nggak ada di stok, dan penjualnya juga nggak begitu banyak. Jadi batu asa Pacitan sedikit lebih susah untuk dicari, walaupun tidak langka banget gitu ya, tapi tetap susah dicari. Terus dari segi harga, batu asa Goldfish ini harganya kisaran 35.000 gitu ya, segede gini. Ya ini mungkin setara lah ya untuk dengan batu asa Bogor ya. Karena dengan ukuran yang sama, kurang lebih batu asa Bogor juga harganya mirip lah dengan yang Goldfish ini. Tapi batu asa Pacitan ini harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan batu asa Bogor. Batu asa Pacitan ini harga yang saya beli waktu itu 165.000 kalau nggak salah ya. Dan mungkin karena memang stoknya yang terbatas ya, dan jadi penjualnya sedikit juga, makanya harganya naik. Prinsip ekonomi ya, demand naik, stok supply-nya kecil, harganya naik. Jadi batu asa Pacitan sedikit lebih mahal, walaupun kalau dibandingkan dengan batu asa Jepang ya tetap aja batu asa Pacitan ini tergolong relatif murah ya. Batu asa Jepang itu kisaran harganya 400.000 ke atas ya, yang King, Septon dan sebagainya apalagi lebih mahal. Terus gridnya ya, kalau Goldfish ya kayak setahu saya cuma ada satu ya gridnya, nggak ada lagi yang lain. Entah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, bisa dikasih tahu apakah batu Goldfish ada grid yang lain. Setahu saya batu Goldfish itu cuma ada untuk yang finishing aja, nggak tahu gridnya berapa. Dan kalau batu asa Pacitan, yang terkenal, yang populer ada 2. Bhimasena yang 5.000, grade 5.000-an, Yudhistira grade 7.000-an. Ada juga batu-batu seri cap wayang itu kan, Pacitan kan cap wayang ya, yang Arjuna, Nakula, Sadewa gitu, atau sangat lupa namanya. Itu cenderung jarang yang jual juga. Jadi batu asa Pacitan relatif cukup lengkap secara gridnya, tapi menurut saya dari segi gridnya itu masih lengkapan batu asa Bogor. Dan batu asa Pacitan yang gridnya lebih rendah ya, itu kayaknya kurang populer, entah kenapa. Yang populer cuma 2 ini, yang Bhimasena sama Yudhistira. Bahkan yang populer banget Bhimasena aja, Yudhistira cenderung kalah populer sama Bhimasena. Terus ukuran Goldfish sama batu asa Pacitan itu ya gini-gini aja, cuma segede gini. Paling bedanya ada ukuran yang 15 cm, 20 cm, udah. Tidak ada yang jumbo banget gitu. Atau tidak ada yang kecil ya, seperti batu asa Bogor. Dan kita juga tidak bisa custom. Kalau dari segi hasil asahan ya sama-sama oke lah ya. Kalau kita ngasahnya menggunakan media asah yang tepat, terus proses ngasahannya dengan cara yang tepat, halusnya hasilnya juga cukup oke. Nah, yang terakhir sebagai perbandingan adalah build quality ya. Kalau dari build quality menurut saya batu asa Pacitan ini terbaik di antara ketiganya. Jadi waktu datang
batu asa ini udah siap pakai. Ada satu sisi yang udah cukup rata, udah di lapping, dan saya kira ini semua sisi juga udah di lapping ya. Cuma sisi yang lain itu cenderung lebih agak cembung ya. Jadi satu sisi aja yang bisa dipakai, yang sangat rata. Terus batunya itu bersih ya datangnya itu, jadi tidak berdebu ataupun penuh dengan debu hasil potongan gerinda gitu ya. Enggak, dia bersih datangnya itu. Jadi dari segi build quality batu asa Pacitan itu menurut saya terbaik. Yang kedua, batu Goldfish ya, dari build quality-nya. Kelebihan dari batu asa Goldfish ini potongannya itu cenderung lebih presisi ya. Jadi ini lebih nyiku ya dibandingkan batu asa yang lain. Mungkin ini motongnya pakai mesin potong yang di meja gitu kali ya, yang di serot gitu. Ini lebih siku teman-teman dibandingkan dengan batu yang lain. Terus ya karena mungkin ini juga cuma ada satu-satunya ini ya, gridnya nggak banyak. Kalau di batu asa Goldfish sama yang Pacitan ya, saya ngeliat tidak ada kecenderungan untuk retak ya, seperti batu asa Bogor yang grade 3000. Entah mungkin kalau di yang lainnya. Jadi mungkin itu saja perbandingan yang bisa saya kasih ya, kelebihan di batu asa Bogor, terus dibandingkan kalau kita bandingkan kelebihan dan kekurangan tadi di batu asa Goldfish ataupun maaf lagi agak batuk. Kalau kita bandingkan dengan batu asa Goldfish dan batu asa Pacitan. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Apabila ada yang salah, tolong dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.